Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, anggota Badan Anggaran DPR RI Rina Saadah tekankan pentingnya fokus APBN pada penguatan sejumlah sektor esensial seperti program ketahanan pangan, energi, dan pendidikan. Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, anggota Badan Anggaran DPR RI Rina Saadah menekankan pentingnya fokus APBN pada penguatan sejumlah sektor esensial. Rina mengapresiasi kinerja pemerintah pada tahun anggaran 2024 yang menunjukkan capaian positif. Terlebih, di tengah ketidakpastian global, ia mendorong penguatan APBN yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, yakni melalui program ketahanan pangan, energi, dan pendidikan. Rina mendukung program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah karena dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, ia juga mendukung penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung guna meningkatkan produktivitas petani dan menekan biaya produksi. Dengan adanya relokasi anggaran, sekarang pemerintah fokus terhadap ekonomi kerakyatan, yang mana kita fokus terhadap ketahanan pangan, energi, dan juga pendidikan. Dan tentunya kami mendukung salah satunya program ketahanan pangan. Ini manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk subsidi pupuk, penyalurannya bisa langsung. Terus juga yang kedua terhadap penguatan pendidikan, ya, ada sekolah rakyat dan juga tentunya ada makan bergizi gratis, dan ini membutuhkan anggaran yang luar biasa sekali. Termasuk juga dalam hal kita harus banyak kerjasama investasi, ya, untuk mendorong pembangunan di sektor-sektor yang masih perlu dorongan di luar APBN. Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat kinerja transfer ke daerah dan melakukan reformasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak dengan memperluas basis penerimaan non-komoditas. Hal tersebut untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Adila dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam uji kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi 3 DPR RI tekankan peran penting hakim dalam menjaga konstitusi dan proses demokrasi tanpa menciptakan polemik di tengah masyarakat. Dalam uji kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi 3 DPR RI menekankan peran penting hakim dalam menjaga konstitusi dan proses demokrasi tanpa menciptakan polemik di tengah masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menekankan pentingnya peran hakim sebagai penjaga konstitusi. Menurutnya, calon hakim harus memahami tugasnya sebagai penguji undang-undang atau negatif legislator, bukan sebagai pembentuk norma baru. Ia menjelaskan, kewenangan membentuk undang-undang pada dasarnya berada di tangan DPR dan Presiden. Kita mau hakim MK tidak lagi membuat keputusan-keputusan yang membuat polemik gaduh di masyarakat. Karena memang sejatinya Mahkamah Konstitusi itu adalah hanya pengujian terhadap undang-undang atau negatif legislator. Kalau dia mau membentuk norma baru, itu selalu menjadi kontroversi. Karena sesungguhnya pembentuk undang-undang itu adalah Presiden bersama DPR. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra menekankan, seorang calon hakim harus dapat membedakan antara hak konstitusional warga negara dengan kebijakan hukum terbuka. Sebagai informasi, Komisi 3 DPR RI kembali mengadakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan posisi Hakim Arief Hidayat yang akan memasuki masa purna tugas pada 3 Februari 2026 mendatang. Kita ingin agar mereka benar-benar paham antara constitutional rights sama open legal policy. Jadi beliau tuh harus tahu, kalau enggak bahaya nih, negara kita akan kacau. Adila dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI dorong kepemimpinan direksi baru pada PT Kereta Api Indonesia untuk terus membuat terobosan dalam memberikan pelayanan optimal sehingga tetap menjadi moda transportasi andalan masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong kepemimpinan direksi baru pada PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk terus membuat terobosan dalam memberikan pelayanan optimal sehingga tetap menjadi moda transportasi andalan masyarakat.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI, PT KAI memaparkan peningkatan kinerja yang signifikan, terlihat dari peningkatan volume angkutan penumpang hingga 9% di semester awal tahun 2025 dan laba bersih hingga Rp1.185 triliun atau meningkat 8% dibandingkan laba bersih pada semester 1 tahun 2024. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Han mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong PT KAI untuk terus mengoptimalkan sistem keuangan yang telah dicapai. Ia juga mendorong KAI dapat memperluas layanannya ke wilayah yang belum dilalui KRL atau kereta cepat. Dan kita harapkan perombakan pembaruan dari direksi saat ini, yang saat ini dari beberapa komisaris dan direksinya sudah berganti KAI yang baru, kita harapkan ke depan PT KAI ini bisa lebih baik dari kinerja, operasional, dan manajemen yang kita harapkan. Ya pasti perlu dengan ide-ide inovasi-inovasi yang terbaru, ya kan, secara kinerja, bagaimana KAI nanti ke depan lebih baik dari kinerja transportasi, kinerja keamanannya, kinerja fasilitasnya, dan semuanya, ya termasuk dari KCIC yang selama ini sudah berjalan, WUS, ya. Selain kinerja dan pengelolaan keuangan, Nasim juga menekankan pentingnya inovasi layanan, khususnya dalam memenuhi kenyamanan penumpang. Untuk itu, ia mengusulkan diadakannya gerbong khusus untuk kantin, kafe, atau smoking room. Ferdian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Setiap tahun triliunan rupiah digelontorkan untuk bantuan sosial. Sebuah kebijakan yang seolah menjadi jawaban cepat atas jeritan masyarakat kecil. Namun apakah benar bansos dapat memutus rantai kemiskinan? Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Kebetulan diajak teman untuk ketemu dengan Pak Ahok pada waktu itu. Nah, lalu ikut proses kampanye sebagai peserta. Jadi saya adalah bukti nyata toleransi di Indonesia. Buktinya Abraham yang triple minoritas, ya kan? Saya keturunan Cina, saya Katolik, dan saya masih muda, bisa jadi di dapil DKI. Berarti saya adalah bukti toleransi dan sudah waktunya anak muda menunjukkan bahwa kita juga bisa. Boleh ceritain kenapa? Ada apa ini? Ini mengenai The Massive. Kebetulan saya kenal baik dengan Rian The Massive. Kebetulan kemarin mereka pas ada tour keliling dunia. Kita boleh tahu koleksi mobil ada berapa? Koleksi mobil ya lumayan. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, bansos hanyalah obat sementara, sedangkan masa depan bangsa ditentukan oleh seberapa besar kita mampu mengangkat rakyat dari ketergantungan menuju kemandirian. DPR RI menegaskan bahwa bansos harus diposisikan sebagai penopang darurat dan bukan solusi permanen. Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPR RI terus mendorong agar program pengentasan kemiskinan dapat menyentuh akar masalah. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Program Bansos atau bantuan sosial adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdiri dari Program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial beras. Anggota Komisi 2 DPR RI, Kamarudin Watubun, menilai
konsep dan gagasan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan tahun 2026 harus diwujudkan melalui langkah nyata. Pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika masyarakat memiliki sumber penghasilan tetap dan berkelanjutan. Langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja menjadi kunci mengakhiri kemiskinan, bukan sekadar mengandalkan bantuan sosial sementara. Karena masyarakat harus memiliki sumber pendapatan yang mampu menjamin kehidupan jangka panjang. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak mengalami penyusutan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir, meskipun anggaran bantuan sosial terus mengalami kenaikan. Kementerian Keuangan melaporkan anggaran bansos tahun 2025 mencapai 154,24 triliun rupiah atau mencapai 109,23% dari target APBN 2025, yakni 140,05 triliun rupiah. Dari konteks konsep pidato bagus, tapi kan itu baru konsep, itu gagasan, harus diwujud nyatakan dalam tindakan kan. Saya kasih contoh begini. Dulu Jokowi itu kemiskinan turun, tapi kemiskinan turun itu dari dana bantuan luar negeri, pinjaman dipakai jadi dana bantuan sosial. Hari ini dibantu BPS turun ya, orang bisa makan pagi, makan sore, uang habis ya kembali miskin lagi. Yang macam-macam begini yang menghilangkan kemiskinan itu dalam konteks sudah punya pendapatan tertentu untuk jangka panjang ke depan. Kalau hanya menghilangkan kemiskinan karena dikasih bantuan sosial, saya kira itu juga bukan menghilangkan kemiskinan, menunda kemiskinan. Pemerintah telah membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan program pemerintah, baik subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengungkapkan, keterpaduan dan integrasi data ekonomi masyarakat akan mempermudah menyalurkan program pemerintah. Jika program subsidi dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, akan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan mengentaskan angka kemiskinan. Itu data tentang sensus ekonomi nasional, artinya satu pintu. Jadi seluruhnya terintegrasi dengan harapan dengan ada data sen ini nanti tidak ada lagi yang tepat sasaran terhadap program pemerintah, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan data sen ini terpadu semua, terseleksi dengan baik, sehingga kita harapkan setiap program pemerintah ini dalam rangka mengentaskan kemiskinan sosial dan segala macam itu, sehingga tepat sasarannya, karena ini sudah terpadu. Siapapun yang membutuhkan data mengenai tentang orang miskin, itu DTSN. Membutuhkan bantuan sosial, itu ada di DTSN. Membutuhkan kesehatan, itu ada di DTSN. Pokoknya seluruh data tentang sensus ekonomi ini ada di lembaga DTSN. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah bisa dari berbagai aspek. Salah satunya adalah melalui upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian, kestabilan harga-harga kebutuhan pokok, dan menjamin akses pendidikan yang merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Pemirsa, upaya menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa terus digencarkan. Salah satunya melalui kolaborasi antara sekolah rakyat dengan sekolah negeri yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen. Informasi selengkapnya seperti apa tetaplah di TVR 17. Banyak yang meyakini bahwa Indonesia ini masih belum ramah untuk investasi. Dalam tanda kutip masih banyak aksi-aksi kalau berinvestasi di Indonesia itu biayanya mahal.
hal-hal seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa membenarkan iklim investasi? Kita kelembagaannya diperbaiki tentang tata kelola, mulai dari perizinan, bagaimana implementasi di lapangan, tidak ada premanisasi, tidak ada pungli. Nah, bagaimana membuat satgas ini supaya terbebas dari belenggu investor untuk masuk itu, jadi dia bukan alergi tapi happy untuk masuk di Indonesia. Oke. 12% di kuartal kedua di tahun ini. Apa ini memang sudah realistis dengan kondisi yang ada nih, Pak? Kalau kami dari Indef memandang perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya dari BPS yang lebih detail, di highlight gitu ya, untuk meyakinkan kita, ya, mengklarifikasi kita juga mungkin yang mungkin bisa dikatakan agak meleset perhitungannya ini. Gitu. Agak meleset perhitungannya. Ya, karena kita menggunakan lebih dari 10 leading indikator, itu tidak mengarah ke situ gitu ya. Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, sinergi sekolah rakyat dan sekolah negeri menghadirkan ruang saling menunjang dan tidak saling mendikotomikan antara sekolah negeri dan sekolah rakyat. Komisi 10 DPR RI berharap dengan hadirnya sekolah rakyat mampu menjawab kebutuhan atas pendidikan yang saat ini masih belum merata di berbagai kalangan. Lantas seperti apa sinergi yang dibangun antar keduanya? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini kami tengah berada di Gedung Nusantara 2 DPR. Nah pemirsa, ada hal yang sangat unik di tahun mendatang itu adalah ketika Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot dan menggemburkan sekolah rakyat sebagai satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Nah lantas seperti apa kemudian ini dalam segi kurikulum dan juga hal-hal lain teknis, karena kita tahu bahwa sekolah itu merupakan satu leading sektor yang dilakukan oleh Kemendikbudasmen. Apakah kemudian nanti kurikulumnya itu ada bersinggungan atau seperti apa? Nah, kami akan membahasnya dengan anggota Komisi 10 DPR, Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golkar. Bapak, izin Pak, terkait dengan sekolah rakyat yang disampaikan Pak Presiden, apakah ini kemudian ada satu pola koordinasi dengan Kemendikbudasmen dalam konteks kurikulum dan bagaimana memajukan peta pendidikan kita, Pak? Ya. Dalam rapat-rapat kerja bersama dengan kementerian maupun lembaga di Komisi 10, persoalan sekolah rakyat yang merupakan kebijakan tekad kuat dari Presiden untuk bagaimana membuka kesempatan warga yang tidak mampu, yang tidak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, ini sudah clear dan clean. Artinya apa? Kita masing-masing berkolaborasi. Tidak ada yang jalan sendiri. Terkait dengan kurikulum, kemudian pengadaan tenaga gurunya dan sebagainya, di Komisi 10 kita bersama-sama dengan Kemdikbudasmen sebagai supporting system. Jadi kita kerjasama untuk mencapai target goal-nya. Bagaimana warga tidak mampu, yang tidak berkesempatan, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan berkeadilan. Ditempatkan di satu asrama, kemudian mendapatkan perhatian dari sisi gizi, tempat belajar, suasana belajar yang bagus. Pada bagian lain juga tenaga-tenaga pendidiknya kita pilih dari tenaga-tenaga pendidik yang memahami betul bagaimana pendidikan bermutu itu. Pak, ini kan kalau kita bicara soal sekolah negeri gitu ya, itu kan masih banyak sekali sekolah yang katakan kekurangan guru, kekurangan infrastruktur. Nah, saat yang sama pemerintah bikin sekolah rakyat, tidak kemudian memprioritaskan kembali apa tuh yang sudah ada di SD negeri misal gitu. Tengah dua apa? Ini berjalan beriringannya. Tidak ada istilah istilahnya bertentangan dengan pendidikan yang sudah berjalan selama ini secara reguler di Kementerian Kemdikbudasmen, Kemdikti, dengan kebijakan baru sekolah rakyat ini kemudian bertabrakan. Tidak, kita berkolaborasi, bahkan saling menunjang. Karena apa? Kita punya mandatory spending 20% alokasi pendidikan, alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan.
Dan kalau kita melihat potret 2025 dan tahun anggaran sebelumnya, pemenuhan mandatory spending 20% dari APBN ini belum tercapai secara maksimal. Dan dalam pidato Presiden tadi, Presiden bertekad kuat untuk bagaimana bisa merealisasikan mandatory 20% dari APBN untuk pendidikan. 20% itu termasuk juga untuk alokasi suara rakyat Pak ya? Ya, itu pokoknya semua yang berbau pendidikan dan harapan kami mampu menjaring warga miskin yang belum punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara reguler. Saya rasa itu. Ya. Secara peserta didik juga berbeda Pak ya dengan sekolah negeri dan sekolah rakyat itu ya untuk. Ya, di situ justru diharapkan ada penguatan dari sisi kurikulum dan juga kemudian tenaga pendidik yang lebih bermutu lagi gitu. Hanya saja memang catatan keberadaan infrastruktur sekolah rakyat ini semaksimal mungkin agar tidak menggerus lembaga pendidikan yang sudah ada seperti yang dikabarkan ya. Ada sekolah luar biasa, sekolah dasar luar biasa, kemudian itu dipakai dan sebagainya. Sementara SDLB yang selama ini berjalan tersisih. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Ya. Pak Agung, terima kasih Pak waktunya. Ya. Terima kasih. Siap. Ya. Baik Pak. Ya baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Agung Widiantoro selaku anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Golkar, yang mana tadi disampaikan bahwa sekolah rakyat dan juga SD negeri ini nantinya akan berjalan beriringan untuk kemudian menjadi satu pola pendidikan yang saling menguatkan dan diharapkan bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas, cerdas, dan bermanfaat bagi masa depan bangsa. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia dan halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online nasional. Dan mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI yang menargetkan revisi Undang-Undang Haji rampung di masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026. Dan mari kita lihat pemirsa di layar kaca Anda
beberapa media yang pada hari ini terbit memang memfokuskan pada Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang berharap revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat segera diselesaikan pada masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Dan pemirsa, percepatan ini penting mengingat tahapan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 sudah mulai berjalan sejak tahun ini. Dan DPR RI sebelumnya telah memberikan rekomendasi melalui panitia khusus agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2025 guna memperbaiki tata kelola haji di tahun ke depan. Dan di samping itu pemirsa, dalam draft revisi Undang-Undang Haji masih terdapat 2 opsi kelembagaan yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu tetap terbentuk badan atau ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji. Dan percepatan ini di revisi Undang-Undang Haji menjadi krusial guna memastikan seluruh jamaah haji Indonesia pada tahun 2026 dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan layak. Dan selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu pidato Prabowo di sidang tahunan, visioner, genuine, jujur, dan konkret. Dan kembali kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Pada hari ini beberapa media menyoroti terkait anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Dan pemirsa, pidato tersebut dinilai visioner, genuine, konkret, dan jujur. Dan selain itu, jiwa besar Presiden yang mengakui masih ada tantangan yang belum terselesaikan, khususnya pemberantasan korupsi, merupakan hal yang harus diapresiasi. Karenanya dapat menjadi contoh bagi pejabat di semua level dalam mengakui kekurangan untuk selanjutnya melakukan perbaikan. Dan tema besar yang diangkat Presiden dalam pidatonya yakni bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera menjadi arah kebijakan nasional yang relevan dengan kondisi saat ini. Pidato Presiden Prabowo Subianto juga dinilai sebagai penanda awal dari pemerintahan yang berkomitmen pada reformasi birokrasi, supremasi hukum, dan juga pembangunan berkelanjutan berbasis kemandirian bangsa. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yakni DPR menargetkan revisi Undang-Undang Haji rampung di masa sidang pertama, serta pidato Prabowo di sidang tahunan visioner, genuine, jujur, dan juga konkret. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Vincent Aldi, dan saya kembalikan ke rekan saya, Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.